Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Fadilah. Saya dari kelas 12 MIPA 9, nomor presensi 3. Saya ingin menjelaskan mind map yang telah saya buat mengenai materi mutasi. Pertama, mutasi adalah perubahan materi genetik DNA dan kromosom secara acak yang dapat diwariskan secara genetis kepada keturunannya. Sebagian besar mutasi bersifat merusak, tetapi beberapa bermanfaat bagi lingkungan tertentu. Berdasarkan letak, mutasi dibagi menjadi dua, yaitu mutasi somatik dan mutasi germinal. Mutasi somatik terjadi pada sel-sel somatik. Mutasi ini tidak bisa diturunkan kepada keturunannya. Lalu, mutasi germinal terjadi pada sel gamet sehingga dapat diturunkan ke keturunannya. Selanjutnya, organisme yang mengalami mutasi biasa disebut dengan mutan. Sedangkan mutagen yaitu penyebab dari mutasi. Mutan terjadi karena adanya mutagen tersebut. Ada beberapa mutagen, yaitu fisika, kimia, biologi. Fisika ada radiasi sinar kosmik, sinar X, dan sinar UV. Sedangkan kimia yaitu antibiotik, alkohol, asam nitrit, dan lain-lain. Ada juga biologi, yaitu bakteri dan virus. Kemudian selanjutnya mutasi kromosom. Mutasi kromosom terbagi menjadi 3. Yang pertama, aneosomi. Perubahan jumlah kromosom karena gagal berpisah pada tahap anafase meiosis atau no disjunction. Contoh aneosomi yaitu monosomi, kekurangan 1 kromosom, trisomi, kelebihan 1 kromosom, tetrasomi, kelebihan 2 kromosom, serta neolisomi, kekurangan 2 kromosom. Yang kedua ada aneuploidi, perubahan jumlah Z kromosom karena no disjunction. Normalnya sel somatis memiliki 2 kromosom, yaitu diploid. Maka saat terjadi aneuploidi, sel somatis akan memiliki jumlah kromosom N haploid atau 3N triploid atau lebih. Biasanya keadaan ini tidak bisa bertahan pada manusia, tetapi biasanya terjadi pada tumbuhan. Lalu yang ketiga ada kerusakan kromosom. Kerusakan kromosom ada beberapa macam, yaitu yang pertama delesi, hilangnya 1 atau lebih gen dalam 1 untai kromosom. Lalu yang kedua ada duplikasi, yaitu penggandaan gen dalam 1 untai kromosom. Selanjutnya ada inversi, perubahan urutan gen dalam 1 untai kromosom. Perubahan ini dibedakan menjadi 2, yaitu parasentrik dan perisentrik. Parasentrik yaitu perubahan pada 1 lengan, sedangkan perisentrik perubahan pada 2 lengan. Selanjutnya ada translokasi. Translokasi perpindahan atau pertukaran gen yang melibatkan 2 kromosom non-homolog. Translokasi ini dibedakan menjadi 2, yaitu translokasi resiprok dan no resiprok. Translokasi resiprok yaitu bertukar tempat. Sedangkan no resiprok berpindah tempat namun tidak bertukar tempat. Selanjutnya ada katenasi. Ada beberapa tahap. Katenasi terjadi pada 2 kromosom non-homolog yang membelah menjadi 4 kromosom saling bertemu ujungnya sehingga membentuk lingkaran. Selanjutnya ada mutasi gen. Perubahan susunan atau urutan basa-basa nitrogen di dalam DNA. Yang pertama mutasi diam. Dinamakan mutasi diam karena perubahan atau urutan basa-basa nitrogen tidak menyebabkan perubahan asam amino. Selanjutnya ada mutasi salah makna. Ini kebalikan dari mutasi diam, yaitu perubahan susunan atau urutan basa yang menyebabkan
menyebabkan perubahan asam amino. Selanjutnya ada mutasi tak bermakna. Perubahan atau susunan urutan-urutan basa nitrogen dalam DNA yang menyebabkan terbentuknya stop codon. Lalu adanya mutasi pergeseran terjadi karena adanya insersi atau delesi satu atau lebih basa nitrogen dalam DNA yang menyebabkan pergeseran urutan basa dan asam amino. Selanjutnya, transversi dan transisi. Transversi yaitu perubahan basa purin menjadi pirimidin atau pirimidin menjadi purin. Sebaliknya, transisi perubahan basa purin menjadi purin atau perubahan purin basa pirimidin menjadi pirimidin. Basa purin memiliki dua anggota, yaitu adenin dan guanin. Sedangkan basa pirimidin juga memiliki dua anggota, yaitu timin dan sitosinin. Sekian yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.